لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Melanjutkan kajian kitab Iqtida' as-Siratil Mustaqim oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah, di halaman yang dicetakan yang ana bawa 137 dari kitab Iqtida' as-Siratil Mustaqim. Kita akan melanjutkan mulai dari perkataan Syekhul Islam rahimahullah, wa min hadzal babi annahu kana idza shalla ila 'udin aw 'amud. Ya. Dapat enggak situsnya dari website Maktabah Org? Tapi agak susah kalau nyari situ. Ya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa min hadzal bab annahu kana idza shalla ila 'udin aw 'amud ja'alahu 'ala hajibihi al-aymani aw al-aysar wa lam yasmud lahu samda. Dan termasuk dalam bab ini yaitu mukhalafatul musyrikin atau ahli kitab, mukhalafatul kuffar, menyelisihi orang-orang kafir. Riwayat Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla ila 'udin aw 'amudin, kalau beliau salat menghadap ke 'ud. 'Ud itu kayu, 'amud itu tiang. 'Ud itu kayu, 'amud itu tiang. Kalau 'ud berarti dia tidak nyambung dengan atap. Tapi kalau misal tiang dia nyambung dengan atap. Ala kulli hal, Rasulullah SAW kalau beliau salat menghadap ke 'ud, 'ud itu kayu, bisa tongkat atau lainnya, atau 'amud, tiang. Ja'alahu 'ala hajibihil aymani awil aysar, maka beliau menjadikan sisi kanan atau kiri beliau, menjadikan penghadapan menuju 'ud tersebut itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Artinya lam yasmud ilai lahu samda. Lam yasmud di sini artinya lam yaqsud, tidak langsung menuju tepat persis, ya, dengan suatu tujuan pas gini, samda. Enggak. Jadi seperti itu, ya. Paham gak ya? Hah? Beda kalau misalnya dia berupa tas, ya, enggak. Ini berupa apa? 'Ud atau 'amud. Ngerti enggak? Dia berupa kayu tinggi atau tiang. Maka beliau enggak langsung menghadap pas gini, enggak. Tapi agak sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Cuman di area depan situ. Paham? Hah? Gimana? Paham tuh? Iya, jadi enggak pas, hadapan wajahnya tuh enggak pas di tiang ini. Waalaikumsalam.
Kalau misalnya pakai ini sah nggak dia jadikan sutra? Sah jadi sutra. Di depan itu pas nggak masalah. Tapi kalau misalnya ud atau amud, kayu ataupun tiang, maka kayu ataupun tiang, waalaikumsalam, itu kan lebih tinggi dari manusia biasanya. Maka nggak langsung di depan persis banget itu, melainkan agak ke kanan atau agak ke kiri. Kenapa begitu? Karena kalau di depan persis banget dengan zat yang secara fisik lebih tinggi dari orang yang sholat ini seolah-olah dia sedang mengagungkan persis tepat di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis di depan tiang gitu, seolah-olah dia seperti apa? Mengagungkan zat yang lebih tinggi darinya. Seperti orang-orang musyrik gitu. Masya Allah. Kok 3 orang sama pecinya? Iya, peci tukang ojek. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wajah-wajah baru ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya Rafi ya, antum dekat sini Rafi kan mau baca. Nah. Jangan di sana, nanti cepat tua kelihatannya. Dekat sini. Nah. Ta'al Rafi, taqarrab ilayya. La bas, taqarrab ilayya. La tabtasim. Ayo. Pakai ini. Sekarang walihadza naha 'anis salati. Udah persiapan belum semuanya? Udah, Masya Allah. Walihadza naha 'anis salah. Walas? Mawjud? Wajadta? Jadi ada ulang, Nabi SAW kalau salat menghadap ud atau amud, maka beliau menjadikan itu hadapannya enggak tepat persis di depannya, melainkan agak ke kanan, agak ke kiri, ya, agak ke kanan, agak ke kiri. Kelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo taqarrab. Enggak usah pakai salam langsung. Ya lagi dekat-dekat biar kedengeran di streaming. Ini panggus ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala walihadza naha 'anis salati ila ma 'ubida min dunillahi fil jumlah wa in lam yakun al-'abidu yaqsudu dhalik walihadza yunha 'anis sujudi lillahi baina yaday ar-rajuli wa in lam yaqsud as-sajidu dhalik lima fihi min mushabahati as-sujudi li ghairillah fanzur kaifa qata'at asy-syari'atu al-mushabahata fil jihati wa fil awqat wa kama la yusalli ila al-qiblati allati la yusalla wa kama la yusalla ila al-qiblati allati yusalluna ilaiha kadzalika la yusalla ila ma yusalluna lah bal hadha ashaddu fasada fa innal qiblata syari'atun min asy-syara'i qad takhtalifu bi ikhtilafi syara'il anbiya amma as-sujudu li ghairillah wa ibadatihi fa huwa muharramun fid din alladhi ittafaqat alayhi rusulullah kama qala subhanahu wa ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun wa aidan خلاص أحسنت. قال ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة. Oleh karena itu di sini Rasulullah SAW melarang salat menghadap ke apa yang disembah selain Allah fil jumlah secara global, yaitu secara global dengan segala apapun bentuknya secara global. Salat menghadap ke hal-hal yang disembah selain Allah tidak boleh. Wa illam yakunil 'abidu yaqsudu dzalik, walaupun hamba tersebut tidak bermaksud menyembah selain Allah. Misalnya ada patung Brahmana. Hatta bukan patung, semacam poster. Maka di sini ada pelarangan. Karena apa? Ada musyabahah terhadap sujud kepada selain Allah Ta'ala. Ada penyerupaan, walaupun dia tidak mengingatkan begitu. Begitu ya. Dan juga lain-lainnya, misalnya juga ada foto Nyi Roro Kidul di ruangan tersebut. Lalu dia salat menghadap foto tersebut.
Gimana? Maka apa? Maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak, tapi sholatnya insya Allah tetap sah. Cuma dia kena larangan musyabahah. Tapi kalau dia niatin benar memang sholat itu ya kufur akbar. Kalau dia niatin sholat atau sujud memang untuk niatin kayak gitu, ta'zim penyembahan, ya kufur akbar. Kalau ini udah jauh. Tapi kalau dia tahu di situ ada foto dan dia tidak bermaksud untuk menta'zim itu, karena memang pengen sholat di situ aja, ada ruangan di situ ya sholat di situ aja sepi gitu, maka ini tidak boleh. Tapi sholatnya tetap sah. Begitu. Walihada yunha 'anis sujudi lillahi baina yaday rajul. Nah ini juga penting nih. Dilarang sujud kepada Allah tapi di depan orang. Ingat, baina yaday ar-rajul berarti di depan. Orang itu menghadap kita. Nah, beda dengan orang itu membelakangi kita atau menyampingkan kita, itu enggak masalah. Seperti menjadikannya sutrah misalnya. Ya, dan dia menghadap ke kiblat, kita menghadap ke kiblat, enggak masalah insyaallah. Atau ada orang duduk situ, kita di sini, terus kita taruh orang itu di depan kita, nah, kita enggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya di depan langsung, pas di depan langsung, maka ini dilarang. Walaupun sholatnya tetap sah, namun ini dilarang karena ada musyabahah. Kadang-kadang terjadi di sini nih, anak kan habis jadi imam selesai salam, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, kemudian balik badan sebagaimana sunnahnya Rasulullah SAW, dan baliknya pun kanan baliknya menghadap ke jemaah. Nah kemudian selesai zikirkan, kadang-kadang ya jemaah sholat sunnah, ada sholat sunnah persis tepat di depan anak, ya tepat di depan anak, bapak-bapak, ya ada jemaah sini gitu, ya anak ya, gimana ya, salah tingkah anak jadinya. Akhirnya minggir sedikit. Nah, kalau minggir sedikit nggak apa-apa. Kalau diam di situ, ntar dia sujud gimana? Mana botak lagi orangnya, kan? Dicitak sedikit. Nanti kan apa? Sujud menghadap mana gitu loh. Emang sholat dia sah, tapi di sini ada musyabahah seperti sujud li ghairillah. Maka dikatakan wa illam yaqsudis sajidu lidzalik atau zalika. Walaupun orang yang bersujud tersebut tidak bermaksud seperti itu. Tidak bermaksud untuk sujud menta'zim orang di hadapannya. Lima fihi min musyabahati sujudi li ghairillah. Disebabkan dalam perbuatan tersebut ada keserupaan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketemu enggak Abu Ja'far ininya? Ketemu istilah di situs PDF atau website? PDF. Awi nyalahin itu agak panas sedikit. Ya, pas datang Habibie jadi agak panas. Kemudian fanzur kaifa qata'at asy-syari'atu al-musyabahata fil jihati wa fil awqat. Nah, di sini kita lihatlah bagaimana syariat memutus adanya penyerupaan terhadap orang-orang musyrikin dari dua sisi. Imma dari sisi pengarahan, imma dari sisi waktu. Dari sisi pengarahan yaitu Rasulullah SAW kalau beliau sholat menghadap ke ud itu kayu, atau amud tiang, artinya zat yang lebih besar dari dirinya, maka beliau tidak menghadap langsung tepat di depannya, melainkan agak ke kiri atau ke kanan atau ke kiri. Gimana, paham? Ini dari segi apa? Dari segi jihad. Kedua juga dari segi jihad, yaitu dilarangnya sholat menghadap orang yang menghadapnya tepat di depan. Karena dua hal ini ada musyabah. Kalau menghadap kayu atau tiang tepat persis di depannya, musyabahnya apa? Musyabahnya itu menghadap ke zat yang lebih tinggi darinya, langsung persis sujud di depannya, itu seolah-olah musyabah terhadap orang-orang kafir. Karena orang-orang musyrik mereka sujud kepada yang merasa ditinggikan, yang dianggap lebih tinggi, yaitu ya siapalah itu, patung apa gitu kan, dewa apa, atau Jesus menurut mereka dan seterusnya. Ya, itu ud atau tiang. Adapun yang orang tadi sujud langsung pada orang ini seolah-olah penyembahan terhadap selain Allah Ta'ala. Itu dari segi jihad.
Adapun jihad pakai ta, bukan pakai dal. Kemudian al-awqat, musyabah dari segi awqat yaitu larangan salat apa? Di waktu-waktu terlarang. Enggak. Di tulu'ul syams dan di ghurub asy-syams. Gitu. Karena dua waktu tersebut waktu sujudnya orang-orang musyrikin. Meskipun kita tidak tahu, meskipun kita tidak ada maksud menyerupai mereka, namun tetap dalam syariat Islam ini muhkam. Wa kama la yusalla ila al-qiblati allati yusalluna ilaiha. Sebagaimana juga kita dilarang salat menuju kiblat yang mereka salat menujunya. Contoh orang Yahudi salat menghadap apa? Baitul Maqdis. Orang Nasrani salat menghadap apa? Timur. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'i qiblatahum." Janganlah kamu mengikuti kiblat mereka. Ya. Padahal dulu kiblatnya orang Islam di periode Mekah dan awal Madinah kemana? Baitul Maqdis. Nah sekarang hal tersebut mansukh. Hal yang mansukh tidak boleh kita amalkan sekarang. Dan nggak boleh dengan alasan, oh dulu kok Nabi SAW, ya itu dulu ya betul-betul. Tapi khalas mansukhah. Kiblah yang pertama itu. Sekarang kiblah yang wajibah untuk kita, untuk menghadapnya, yaitu Ka'bah. Ya, maka nggak boleh kita maksudkan Baitul Maqdis begitu saja tanpa Ka'bah. Bahkan menghadapkan Baitul Maqdis dan Ka'bah menjamak keduanya pun tidak. Itu bid'ah ini nanti. Kenapa? Karena lam yusra' sekarang ya. Enggak disyaratkan begitu. Khalas fokusnya ke Ka'bah aja. Enggak usah disengaja kemudian nyari bagian yang sana Baitul Maqdis, di sini Ka'bah. Enggak usah. Dengan alasan dulu Nabi SAW di Makkah awal-awal kayak gitu, sengaja beliau menghadapkan dua kiblat ini. Yaitu dulu beliau SAW, kemudian dimansukh dan khalas tidak boleh kita sengaja mengamalkan seperti itu. Kadzalika la yusalla ila ma yusalluna lahu. Nah, di sini lihat. La yusalla ila al-qiblati allati yusalluna ilaiha yusalluna ilaiha. Itu enggak boleh kita serupakan. Mereka salat ilaiha, menghadap kemana? Jangan kita ikuti. Begitu juga dengan salat ma yusalluna lahu, salat demi untuk apa? Itu juga kita tidak boleh ikuti. Artinya yusalluna ilaiha ini dalam masalah jihad. Ya. Lebih-lebih dalam masalah ila ma yusalluna lahu. Ya ini juga jihad, tetapi langsung mubasyarah di depannya. Seperti salat menghadap orang atau tiang tertentu atau menghadap gambar-gambar tertentu, maka ini lebih dilarang lagi. Kenapa gitu? Bal hadza asyaddu fasadan. Bahkan salat langsung menghadap ke orang itu lebih buruk lagi fasadnya. Ya, kenapa? Karena ana terangkan terlebih dahulu, karena kiblat Baitul Maqdis itu pernah terjadi itu sebagai syariat kita bahkan. Ya. Itu lebih mending dan itu dilarang sekarang. Lantas bagaimana dengan yang tidak pernah disyariatkan sebagai kiblat seperti orang tertentu, foto tertentu, gambar tertentu, lebih asyad lagi. Fa innal qiblata syari'atun min syara'i'i min asy-syara'i'i qad takhtalifu bi ikhtilafi syara'i'il anbiya. Karena kiblat itu suatu syariat di antara syariat-syariat yang kadang ada ikhtilaf, yaitu perbedaan syariat antara nabi gitu loh. Jadi syariat nabi dahulu Baitul Maqdis. Itu maklum. Ya masih ada apa ya? Nilai positifnya lah, dulu para nabi juga ke sana gitu loh. Walaupun sekarang jangan. Amma sujudu li ghairillahi wa ibadatih. Adapun sujud kepada selain Allah langsung atau menyembah selain Allah, fa huwa muharramun fid dini alladzi ittafaqat alaihi Rasulullah. Maka ini diharamkan dalam agama yang disepakati oleh seluruh rasul. Paham enggak? Menghadap Baitul Maqdis itu dilarang sekarang. Tapi terjadi enggak dulu di zaman para rasul sebelum Nabi terjadi? Ini masih mending lah gitu. Tapi terlarang sekarang. Adapun kalau menyembah selain Allah atau sujud di hadapan selain Allah,
jelas sujud di hadapan zat selain Allah Ta'ala, maka dengan sengaja, maka ini disepakati oleh seluruh rasulnya Allah Ta'ala, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Berarti mana yang lebih asyad? Menghadap langsung kepada orang tertentu atau gambar tertentu. Iya begitu. Adapun yang nggak ada maksud seperti itu, dia sholatnya tetap sah, tetapi dia kena larangan. Adapun kalau misalnya dia dengan maksud tertentu langsung, ya di sini dilihat. Kalau dia cuman sekadar sujud saja dalam rangka ta'zim, maka bisa kufur akbar, bisa juga dia ghulu, ya dosa besar. Tapi kalau dia memang sholat sengaja supaya sholat di hadapan dia gitu, menghadap atau di hadapan gambar ini, sengaja dia sholat seperti itu, sholat untuk menghadap ke dia, sengaja ya dalam ta'zim dia, maka ini kufur akbar. Karena sholatnya ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa gambar, baik berupa hamba Allah, apalagi kalau berupa kuburan. Sholat sengaja, ini kuburan nih, sengaja dia sholat demi kuburan itu, begitu. Jadi masalah sujud, kalau sujud itu ada rincian, karena sujud itu belum tentu berupa sholat. Karena sujud itu ada sujud tahiyyah, ada sujud ta'abbudiyah. Kalau sujud tahiyyah, apalagi orang itu jahil, maka tidak langsung dikafirkan. Seperti yang dilakukan oleh Pak gitu. Kita tutup. Yang sekarang jadi menteri ya kita. Yang dulu memerangi gitu. Sekarang bagian dari gitu. Nah, itu dulu pernah sujud di depan kuburan tertentu, ya, kuburan gitu, ya. Pokoknya banyak sensor ini, ya. Bingung yang nonton itu. Gitu kan. Bingung yang nonton, cari langsung di berita, ya langsung nggak jadi nonton live, langsung cari di Google siapa yang sujud. Iya. Itu pertama karena beliau jahil. Ana yakin beliau jahil, ya. Ana zon rajihnya bagi ana, beliau ini jahil. Nggak ngerti. Dianggapnya hal ini adalah bagian dari hal yang disyariatkan oleh Allah atau ta'zim, penghormatan yang bagus gitu, enggak. Tapi kemudian itu pertama. Kemudian kedua, itu hanyalah sebatas ta'zim, bukan untuk niatan ta'abbudi terhadap pemilik kuburan tersebut. Walaupun secara mazharnya ini syirik gitu loh. Secara mazhar ini syirik. Tapi secara konteks dirinya gitu, perlu dipelajari lagi, jangan langsung divonis kafir. Tapi ini jelas ini kejahilan dan kefasikan. Ala kulli hal. Itu termasuk mazhar menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu pastinya terlarang. Ya, pastinya terlarang. Walaupun di syariat sebelumnya tahiyat seperti itu, sujud tahiyat itu ada syariatnya atau diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan sujud tahiyat di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW seperti zaman Nabi Yusuf atau di zaman Nabi Adam AS yang Allah perintahkan mereka untuk bersujud padanya, sujud mereka tidak sama dengan sujud seperti sekarang, yaitu menempelkan kening ke dasar permukaan. Ada sujud cara mereka yang berbeda tapi disebut sujud. Itu kata sebagian ulama. Wallahu ta'ala alam. Amma sujudu li ghairillahi wa ibadati fahu muharramun fid din alladhi ittafaqat alaihi Rasulullah. Para rasul mereka semua bersepakat bahwa sujud kepada selain Allah dengan maksud ibadah ta'abbudi, maka itu diharamkan. Adapun sujud dalam rangka tahiyyah, maka di syariat sebelum Nabi Muhammad SAW hal tersebut diperbolehkan. Begitu ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan alihah, sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Ya, tafadhal. وبه قال وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون وفي رواية تلك الصلاة المغضوب عليهم وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل
في الصلاة وهو معتمد على يده رواهن أبو داود ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة المعللة بأنها جلسة المعذبين وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. طيب. وأيضا dan begitu juga عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pria yattaki itu bertumpu. Sebenarnya yattaki itu bisa bersandar atau bertumpu, ya. Ala yadihil yusra wa huwa qa'idun fi shalah. Begini, paham enggak? Salat duduk, malas ana geser kaki, pokoknya gitu duduk. Ya, apa tahiyat atau gitu. Ya. Yadihil yusra, ittika terhadap yadihil yusra. Gini, ya. Gitu. Hah? Ya pokoknya gini lah. Itika baik gini pokoknya ke belakang atau agak sampingan dikit atau gimana, gini lah. Wa huwa qa'idun. Qa'id berarti duduk dia. Fi shalah. Faqala lah, berkata Nabi SAW, la tajlis hakadha. Jangan duduk seperti ini. Fa inna hakadha, karena seperti ini adalah yajlisu alladzina yu'adzabun. Model duduknya orang-orang yang kena azab. Wa fi riwayatin tilka salatul maghdubi alaihim. Itu adalah tata caranya salat orang-orang maghdub alaihim. Siapa maghdub alaihim? Orang-orang Yahudi, ya. Kemudian naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yajlisa ar-rajulu fi salati wa huwa mu'tamidun ala yadihi. Rasulullah SAW melarang duduk dalam salat dalam keadaan mu'tamid, bertumpu, bersandar terhadap tangannya. Berarti kan udah kayak gini aja. Ya. Dan kemudian para ulama di sini dikatakan wa fa fi hadzal hadis, dalam hadis ini an-nahyu an hadhihi al-jilsati an hadhihi al-jilsati mu'allalatun bi annaha jilsatul mu'adzabin. Larangan terhadap hadhihi al-jilsah, gaya duduk seperti ini, dengan adanya illat bahwasanya itu adalah cara duduknya orang-orang yang kena azab. Wa hadhihi mubalaghatun fi mujanabati hadihim. Dan ini adalah suatu mubalaghah, yaitu hal yang sangat diseriuskan. Mubalaghah di sini maknanya bukan ghulu, bukan. Mubalaghah makna di sini bukan ghulu, melainkan keseriusan kalau bahasa kita. Ya, bukan berlebihan dari hadnya, bukan melampaui batas. Mubalaghah di sini bukan melampaui batas. Kan mubalaghah kadang-kadang arti hiperbola, berlebihan. Kayak misalnya mubalaghah, maknanya majaz mubalaghah misalnya, yaitu majaz hiperbola. Misalnya engkau seperti biasanya kalau orang mubalaghah itu, cantikmu itu seperti bumi yang dihujani oleh rembes, ya, gus rembes. Ya. Lebay lu. Nah, ini mubalaghah. Mubalaghah lu gitu. Ya, tapi mubalaghah di sini bukan berlebihan, tapi mubalaghah di sini adalah apa? Yaitu dia fi ghayatil intiha gitu, hal yang paling diseriuskan, cukup diseriuskan gitu loh. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu fil istinsyaqi illa an tasum. Bermubalaghahlah kalian dalam istinsyak sungguh-sungguh. Apa makna sungguh-sungguhnya di sini? Maksimal gitu loh. Totalitas. Ya, mungkin totalitas mungkin mubalaghah. Enggak, totalitas itu itqan. Ya. Mubalaghah sungguh-sungguh, betul-betul berupaya dalam mujanabati hadihim, dalam menyelisihi hadi. Hadi ini keseragaman hadi, yaitu sairnya mereka, baik dari segi mazhar maupun batinnya. Baju bola itu termasuk hadi. Iya. Misalnya keranggan FC. Ya, keranggan Fantasi Ceria. Keranggan FC misalnya bikin tim sepak bola, ya kan? Pakai apa? Ada ininya. Ini hadiahnya ahli keranggan. Ya kan?
Kenapa disebut hadi? Ini simahnya gitu loh, simah. Apa Indonesia? Karakternya gitu loh. Ya. Maka ketika ada orang dari misal Durenjaya, ya, kemudian melihat ini ada orang pakai seragam ahli keranggan, maka ketahuan ini orang keranggan gitu kan ya. Ini namanya satu hadi. Kemudian tiba-tiba ada orang dari Pondok Ungu, dia pakai kaos Keranggan FC. Loh, orang Keranggan ya? Kan gitu orang nyangkanya. Inilah namanya hadi. Tapi dari segi mazhar. Ya, maka di sini ada mubalaghah dalam rangka mujanabah hadiyil kuffar atau hadi al-maghdubi alaihim. Jadi ketika itu adalah simah mereka, Rasulullah SAW menutup pintu rapat-rapat dari keserupaan terhadap mereka walaupun dalam segi hadi. Iya gitu. Ini salah satu contoh dari contoh-contoh lainnya. Belum lagi dalam masalah puasa dan seterusnya. Kemudian sebagian ulama mereka mengumumkan permasalahan al-i'timad ala yusra ini bukan hanya dalam masalah salat, melainkan dilebarkan masalah di luar salat pun seperti itu. Karena illatnya di sini bukan terpatuk pada salat saja, tapi illatnya di sini adalah di perbuatan maghdubi alaihim secara mutlak. Enggak ditakyid pada salat saja. Walaupun dalam hadis di sini ada beberapa hadis tilka salatul maghdubi alaihim. Kemudian naha Rasulullah SAW an yajlisa rajul fi salati. Ya memang, tapi para sebagian ulama mengatakan bahwasanya larangan ini juga berlaku di luar salat. Ya, jadi kalau duduk santai kayak gini ya dilarang. Nah, tinggal kemudian berselisih ulama antara larangan ini apakah dia haram atau dia makruh tanzih. Nah, itu beda lagi para ulama. Ya. Ana belum bisa katakan yang mana, tapi intinya dilarang gitu aja. Ya. Baik, lanjut, fadhal. وبه قال وأيضا وروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال نهي عن الخصر في الصلاة. وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة. Enggak, bacanya عن ابن سيرين. عن ابن سيرين عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم في صحيحه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. lanjut. وعن زياد بن سبيه قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. طيب di sini lihat wa aidan farwa al-Bukhari an Masruq an Aisyah annaha yaitu anna Aisyah kanat takrahu an yuj'ala atau yaj'ala yadahu fi khasiratih. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha membenci untuk di sini an yaj'ala fa'ilnya mahdhuf ya, an yaj'ala rajulun atau an yaj'ala rajulu yadahu. Seorang pria menjadikan tangannya di khasirahnya. Apa khasirah? Pinggang. Gitu ya. Tangannya ada di pinggangnya dan berkata innal yahuda taf'aluh. Orang-orang Yahudi melakukannya. Oke, gimana? Ngerti nggak tangan di pinggang? Iya gitu. Ya. Baik duduk atau diri? Tolak pinggang. Itu kan beda. Kayak gini. Ana nggak pernah kayak gini perasaan. Ya nggak pernah. Ana nggak. Ini aneh loh bagi Ana. Enggak, Ana nggak pernah, emang nggak pernah kayak gini. Ya, apa sih lo? Kayak gini nggak pernah. Ana nggak pernah kayak gini, enakan kayak gini.
Ya kan? Apa kamu? Nah kan enak kayak gitu kan? Kok kayak gini kesannya sekali ada pernah kayak gini. Dan itu gak sadar benar kata lu. Tahun 2001 atau 2000 atau tahun 99. Itu terakhir anak kayak gini. Tadi barusan nanya tadi. Dan sekali pagi ini udah 3 kali ada kayak gini. Tahun 99 anak masih. Waktu itu tahun 99. Anak jalan kaki dari pesantren. Ya ini terakhir kali anak berkaca pinggang, nanti itu gak sadar. Ke arah Tingkir. Tingkir itu terminal di Salatiga. Lewat Kembang Sari gitu. Gak tahu kan antum mah? Gak tahu ya. Jalan apa memang lagi melukiskannya di pikiran beliau. Gak apa-apa. Ya terusin lah Pak, terusin aja nggak apa. Ya, terus jalan anak di sebelah kanan jalan itu ya berlawanan dengan arus. Anak jalan sama teman anak Ikrimah namanya. Ikrimah ini adiknya Fatih Yazid At-Tamimi itu. Teman sekelas anak. Jalan terus ada pagar gitu, terus ada anjing gonggong, lemparin pakai kerikil, ya, lemparin pakai kerikil. Waktu itu anak mau ke daerah namanya Senjoyo. Kapan-kapan kita liputan di Senjoyo, kapan-kapan insya Allah kalau pandemi berakhir. Dananya dari Abu Rahmat, ada dana. Ya. Terus habis itu anak lempar-lempar, pemiliknya marah, woi gitu kan, woi gitu. Nah, pemiliknya marah, kemudian keluarkan kumisan. Om, anak ajaibnya anak kok malah justru berhenti di situ, nggak lari. Sementara Ikrimah dia udah lari tuh. Anak masih pakai kacamata hitam. Kemudian anak kayak gini. Anak nggak bermaksud apa-apa, ya, emang pengen kayak gini aja. Ya. Terus habis itu bapak itu datang deketin anak. Anak nggak bermaksud sombong, anak pengen kayak gini aja gitu. Habis itu bapak itu nggak ada apa-apa, langsung anak digampar pakai tangan kiri. Langsung digampar anak. Kubrak nih kena ini kacamata jatuh. Langsung diem kayak gini kan. Pengalaman ini kayak gini nih gara-gara gini. Kenapa kamu berkaca pinggang? Sombong sekali kamu kata dia pakai bahasa dia gitu. Nah, terus anak langsung diem, tiba-tiba 1, 2, 3 ambil kacamata langsung lari ke Senjoyo. Ketemu di jalan kemudian berikutnya, ente ngapain ninggalin aneh? Lah ente bahlul ngapain diem di situ? Ya itu terakhir kali anak berkaca pinggang. Itu berarti udah 20 tahun anak nggak kayak gini. Ya 2020 tadi barusan anak kayak gini. Ya. Dan itu anak nggak tahu kok hal tersebut juga ada larangannya, gitu loh. Hah? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak disuruh keluar dari majelis. Nggak apa-apa. Kemudian wataqul, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, innal yahuda taf'alu, sesungguhnya orang Yahudi melakukannya. Gitu loh. Lihat ya betapa mubalaghahnya dalam mujanabati hadyi al-yahud. Wa rawahu aidan min hadits Abi Hurairah qala naha 'anil khasri fi shalah. Rasulullah SAW melarang melakukan al-khasr, atau dalam riwayat lain at-takhassur, yaitu berkaca pinggang dalam sholat. Wah, kok ini asing banget, kita nggak ada yang berkaca pinggang dalam sholat. Ya, tapi kan di zaman itu namanya sahabat, namanya kaifiyah sholat kan ya nggak seperti sekarang udah ketahuan lah, diajarkan turun temurun. Kalau ketika itu kan baru disyariatkan. Makanya awal-awal mereka sholat, sahabat radhiyallahu anhum menghadap ke langit gitu loh. Bahkan ada yang dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari itu sholat ngobrol lagi sholat. Sekarang kita ketawa ada orang kayak gitu, anak kecil paling ini. Tapi dulu karena nggak tahu, belum paham, awal-awal disyariatkan seperti itu, jadi belum tertata. Ya bukan karena mereka jelek, bukan, tapi karena emang dimaklumi manusia. Wa fi lafdhin naha an yusalli ar-rajulu mukhtasira. Ya sama seperti tadi. Wa qala Hisham wa Abu Hilal wa an Ibn Sirin an Abi Hurairah naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. وهكذا رواه مسلم في صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Ziyad bin Subayh قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي. Saya pernah salat di samping Ibnu Umar, kemudian fawda'tu, aku menaruh tanganku, yadaya, ya kedua tanganku di khasirati,
di pinggangku. Falamma shalla qala, falamma shalla di sini falamma intaha minas salat, gitu maksudnya ya. Bukan pas salat dia berkata hadza sul fi shalah, bukan. Paham enggak? Ini adalah salib dalam salat. Paham enggak di sini? Jadi aku, kata Ziyad, berkaca pinggang, naruh di pinggangku pas lagi salat, naruh tangan di pinggangku. Maka ketika Ibnu Umar salat, Allahu Akbar, hadza sul, enggak. Falamma shalah itu setelah selesai salat, beliau berkata, hadza sul fi shalah. Ini adalah salib dalam salat, maka Rasulullah SAW yanha anhu, maka Rasulullah SAW melarang hal seperti ini. Nah, tapi ini menunjukkan salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah walaupun ini dilarang. Ya, jadi pelarangan di sini bukan berkaitan dengan syarat sah salat atau rukunnya salat, maka tetap sah salatnya. Kecuali kalau memang dia sengaja main-main, maka ini tala'ub, ya bisa tidak sah. Begitu ya. Buktinya Ibnu Umar di sini enggak nyuruh ngulang. Seandainya salatnya tidak sah, pastilah diriwayatkan Ibnu Umar menyuruhnya mengulang. Dan Ibnu Taimiyah akan mengatakan bahwa saya ini perlu diulang salatnya. Begitu. Ya, jadi dilihat dari niatnya dia. Barangkali dia jahil, tidak tahu, ya tidak paham. Gitu. Ada pertanyaan, Rafi? Enggak ada. Ya, baik. Ya, kita lanjut insyaallah syarah Al-Warqat.